Halo Greeners, kembali lagi bersama podcast SDM Real Talk for Real Life. Kali ini kita akan melaksanakan podcast dengan mengupas tuntas seputar beasiswa bergengsi. Sini kita sudah mengundang dua narasumber yang cukup keren yang tentunya nanti akan berbagi informasi serta mungkin nanti menginspirasi dari teman-teman Agreeners. Oke, langsung saja kita ajak kenalan dari dua pemateri kita atau dua narasumber kita. Oke, halo Kak Tifara, halo Kak Febri. Halo Kak Habibi. Oke, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik dan terus ceria ya tentunya. Luar biasa, selalu ceria emang Kak Tifara ya. Kak Febri gimana Kak? Kalau aku alhamdulillah sehat, hari ini baik dan semangat tentunya karena diundang sama teman-teman ACDM. Oke Kak, jadi kali ini kita akan membahas tuntas dari beasiswa nih Kak. Beasiswa yang cukup bergengsi, yang tentunya banyak diminati oleh teman-teman mahasiswa, mungkin salah satunya dari teman-teman Agreeners ya. Jadi nanti sebelum kita masuk ke kupas tuntas, nanti kita perkenalan dulu dari pemateri dari narasumber keren kita ini. Oke. Jadi mungkin dari Kak Tifara dulu Kak, mungkin dari background pendidikan dan mungkin sebagai awardee apa, beasiswa apa seperti itu. Oke teman-teman, kenalin nama aku Tifara Aurilisa Dista, aku biasanya dipanggil Tifara dan tentunya aku dari program studi agribisnis ya. Dan aku sebagai penerima awardee Jarum Beasiswa Plus tahun 2023-2024 angkatan ke-39. Angkatan 39, berarti udah agak lama ya berarti ya? Iya, emang Jarum ini emang udah banyak ya awardee-nya dari sejak tahun 1908 sekian seperti itu. Oke. Ini tahun berapa tadi Kak menerima beasiswa ini? Tahun 2023 sampai 2024, jadi periodenya memang 1 tahun. 1 tahun aja berarti? Iya. Berarti udah selesai dari awardee ini ya? Oh sudah selesai. Oke, luar biasa. Ini dari Kak Febri nih. Oke, halo teman-teman semuanya. Namaku Febrian Briliantina Putri. Biasa dipanggil dengan nama Febri. Kemudian untuk pendidikannya aku sekarang adalah mahasiswi dari Agribisnis angkatan 2021 sekaligus awardee beasiswa Bank Indonesia tahun 2023-2024. Oke, jadi kurang lebih sama ya terkait periode beasiswanya 23 sampai 24. Berarti emang cuma 1 tahun aja ya Kak ya? 4 kali sih pastinya. Jadi ngitungnya adalah 4 kali periode, per periodenya itu 1 semester. Jadi ada 2 tahun. Oh, 2 tahun kayak itu. 23, 24. Oh iya, maaf. Ini juga kebetulan teman-teman Agreeners ini dua narasumber kita ini merupakan sama-sama mahasiswi agribisnis angkatan 2021 ya. Betul. Dan mereka pun sosok yang selalu menginspirasi ya di Faperta ya itu ya. Sering banget kayak jadi pemateri, jadi host, jadi MC kayak itu. Aktif banget lah. Alhamdulillah ya. Jadi agak salah nih kita ngundang dari dua narasumber ini. Kayak gitu. Oke, kalau di beasiswa Genbi sendiri Kak Febri ini mungkin ada posisi sendiri Kak dari Kak Febri posisi di Genbi mungkin sebagai ketua, sebagai wakil atau semacamnya kayak gitu. Oke, kalau di Genbi itu memang ada beberapa struktural, mulai dari ketum, dan di Genbi itu kan paling atas sendiri ada ketum. Ketua kayak gitu lah ya. Nah, terus nanti di bawahnya itu ada beberapa ketua lagi dari beberapa komisariat gitu. Itu ada namanya adalah Dewan Komisariat. Kemudian ada sekretaris, bendahara, dan beberapa divisi. Kalau aku itu masuk ke KRIS. KRIS itu bagian apa? KRIS itu kayak lebih ke pemasaran ya, karena kan di bagian digital gitu, dan itu kan produknya dari Bank Indonesia gitu. Jadi untuk memperkenalkan KRIS itu kayak gimana sih penggunaannya KRIS di era sekarang itu kayak gimana, kayak gitu. Jadi memang kepanjangan tangan dari Bank Indonesia gitu, Genbi. Kemudian aku selain di KRIS, itu tuh juga ada di GGTC. GGTC itu Genbi Goes to Campus. Jadi kayak yang ngasih tahu tentang informasi beasiswanya itu kayak gimana, itu masuknya ke GGTC. Jadi bukan di struktur inti, tapi kita tetap punya masing-masing tugas dan job desk sesuai dengan posisinya kita di situ. Kalau aku KRIS dan GGTC. Oke, berarti sejauh ini yang terakhir Pak GGTC. GGTC tuh kemana aja Kak? Perkenalan ke kampus-kampus kayak itu. Oke, di kampus yang ada di Jember ya, itu ada UNED, kemudian ada Polij, Unmuh, dan sama di Winhas. Winhas, jadi ada 4 kampus besar ya sudah. Yang terbaru itu adalah di Unmuh. Unmuh tuh baru berarti ya? Iya, baru banget. Soalnya biasanya itu cuma 3, di UNED, Polij, dan
satunya adalah Winhas. Oke, luar biasa ya. Ternyata masih posisinya juga sangat strategis ya di Genbi kayak gitu ya. Oke, mungkin dari Kak Tifara sendiri nih Kak, posisi di beasiswa Jarum itu seperti apa? Kalau memang struktural di Jarum ini nggak cukup rumit ya, karena awardinya sendiri itu sedikit. Dari sedikit, ya? sekian ratus pendaftar itu di zamanku ya yang keterima itu cuma 10 orang aja. Jadi memang untuk struktural kita tidak terlalu banyak gitu. Kalau untuk aku sendiri waktu itu aku masuk ke divisi sosial. Untuk proker-prokernya itu juga waktu itu aku nggak terlalu banyak proker, cukup satu proker aja waktu itu melaksanakannya kayak baksos gitu, baksos Ramadan gitu aja sih. Kalau untuk Jarum, untuk struktural nggak terlalu banyak dan rumit gitu. Oke, berarti jumlah tadi ini ya terbatas ya. Berarti itu satu kabupaten jatahnya 10 per angkatan atau seperti apa? Untuk Jarum sendiri ini nggak terfokus di beberapa kabupaten, itu nggak, cuma mereka ini terbagi dari beberapa regional. Dan untuk di regional Surabaya, kalau Jember ini masuknya ke regional Surabaya, itu di wilayah Jawa Timur itu hanya ada 3 wilayah aja. Yang pertama itu emang wilayah Surabaya, yang kedua Malang, sama yang ketiga itu Jember. Nah, untuk kuotanya itu biasanya tergantung jumlah pendaftarnya, karena memang Jember ini mungkin cuma ada 2 universitas ya, Unmu sama UNED aja, jadi memang kuotanya sedikit gitu. Kalau univ-univ yang lain kayak Poliji, terus UIN itu berarti masih belum ya? Masih belum ada. Luar biasa, berarti Mbak Tifara berhasil mendapatkan beasiswa yang persaingannya cukup ketat kayak gitu. Kalau dari Genbi sendiri Mbak, itu jumlah dari awardee-nya khususnya mungkin yang di lingkup Jember tuh berapa Kak, kira-kira tiap periodenya seperti itu? Oke. Kalau aku kan masuknya waktu udah dari tahun 2023 ya. Jadi yang angkatannya sama aku itu dari UNED. Itu ada 75 orang. Terus kemudian Poli J itu 50. Winhas Jember itu 75 gitu. Banyak banget, berarti banyak ya. Pantes tadi dari struktural tuh sangat padat gitu ya. Jadi bener-bener kayak memberdayakan semua awardee kayak gitu ya. Oke, benar. Nah ini sih, kan teman-teman juga pasti bingung ya kok asal mula dari keterima sampai proses sampai di tahap ini terus sampai lolos serangkaian kegiatan yang persaingannya juga ketat. Itu mungkin bisa diceritain nggak sih Mbak, awal mulanya dari kayak mengetahui beasiswa Genbi dan Jarum itu seperti apa gitu? Mungkin dari Mbak Febri dulu gitu. Aku dulu ya, kan waktu tahun 2023 sebenarnya aku tuh nggak tahu kalau misalkan pendaftaran beasiswa Bank Indonesia itu dibuka. Malah nggak tahu malah? Nggak tahu sama sekali aku. Nah, aku taunya itu waktu aku kelas. Terus teman-teman aku tuh semuanya minta di akademik surat keterangan aktif kuliah. Nah kan, kenapa kok banyak banget yang minta? Nah akhirnya aku nanya dong ke mereka, kamu ngapain minta surat keterangan aktif kuliah gitu? Terus katanya mereka, ini buat daftar beasiswa apa kan gitu? Beasiswa Bank Indonesia. Terus habis itu aku kan bingung ya, maksudnya kayak aku nggak tahu sama sekali infonya, aku nggak tahu buka pendaftarannya itu dari kapan sampai kapan tuh aku nggak tahu. Nah terus waktu aku udah nanya itu, aku langsung lihat di Instagramnya Genbi Jember. Karena sebelumnya aku belum terlalu update gitu loh. Aku lihat itu, nah itu ingetku kalau nggak salah tinggal 4 hari lagi penutupan. Malah mepet banget ya? Mepet banget, karena memang pembukaannya dari beasiswanya itu sekitaran seminggu atau seminggu lebih gitu loh. Pokoknya nggak sampai terbatas ya. Memang mungkin peminatnya tinggi ya. Iya, terus habis itu akan aku bingung ya. Gimana caranya mempersiapkan semua administrasi dengan waktu 4 hari. 4 hari itu. Terus gimana? Kan? Terus habis itu aku lihat semua administrasinya, aku mencoba untuk menenangkan diriku setenang mungkin. Terus aku melihat di situ ada form A1 dan lain sebagainya gitu ya. Nah oke, akhirnya aku bisa untuk melengkapi berkas itu. Dalam waktu? Dalam waktu 4 hari. 4 hari. Tapi itu aku juga agak was-was ya. Ini apakah aku bisa atau enggak? Karena harus mendapatkan legalisasi atau tanda tangan dari beberapa petinggi atau pimpinan pimpinan dari Faperta gitu kan. Biasanya kan kalau kita minta itu kan nggak bisa satu hari jadi birokrasi kan? Pun kayak proker minimal 1 minggu gitu kan. Iya gitu. Terus aku nanya ke akademik, ini gimana ya Pak gitu. Terus katanya kalau hard file-nya itu nggak apa-apa untuk menyusul, yang penting kamu itu ngupload soft file-nya dulu di sister. Nah, jadi online nanti pendaftarannya? Iya, itu online dulu untuk seleksi berkas ya, untuk seleksi berkas.
Nah setelah itu udah selesai, aku udah bisa daftar gitu ya. Terus waktu kelas lagi itu aku di WA sama tim akademik dari Faperta. Terus di WA buat datang ke ruangannya Wadik 3. Ya gitu kan, untuk alasan ini gitu. Terus ya udah aku bilang aku bisa, aku kesana. Ternyata ketemu sama beberapa teman yang lain yang gitu. mau daftar juga kayak itu ya? Yang udah lolos. Oh yang udah lolos bahkan? Ternyata itu udah lolos seleksi administrasi. Oh sudah lolos seleksi kan? Ya kan? Terus habis itu kita masuk ke ruangannya Wadik 3. Kita jelaskan bahwa ada 7 orang di situ yang udah lolos seleksi administrasi. Dari berapa yang mendaftar, Mbak? Kalau aku kurang tahu ya berapa yang mendaftar, perkiraan? tapi sekitar 50 lebih saat itu. Ketat banget berarti ya? Ketat tingkat banget. fakultas? Dan yang diambil dari fakultas untuk dimasukkan ke sana, ke BI, itu hanya 7 orang gitu. Jadi di situ ada 7 orang, ada angkatan 20, angkatan 21 gitu. Terus sudah dijelaskan kayak gitu, terus hard file-nya juga sudah dikasihkan ke BI-nya, baru menunggu untuk seleksi wawancara gitu. Aku dulu kayak gitu. Terus diwawancara karena pada saat itu kan masih COVID ya, bukan COVID sih, maksudnya belum normal sepenuhnya kayak itu ya. Seperti sedia kala ya, kan. betul. Nah, akhirnya itu wawancaranya adalah online. Lebih gitu. fleksibel gitu ya. Terus habis itu aku langsung tanya-tanya ke kakak tingkatku kayak apa sih sebenarnya yang ditanyain waktu wawancara. Ya pasti seputar kebijakannya BI gitu kayak gimana. Terus yang pasti juga harus mempelajari CV kamu. Jadi CV yang kamu lampirkan di berkas administrasi itu ya harus sesuai dengan apa yang ada di dalam diri kamu, potensinya apa gitu. pengalaman yang kita lakukan gitu ya. Iya, karena ternyata plot twistnya adalah waktu aku wawancara itu aku malah enggak ditanya seputar kebijakan BI atau pengetahuan tentang Bank Indonesia itu enggak malah ya? Enggak malah. Tapi tentang CV-nya aku. Diri sendiri kayak gitu ya. Dan karena aku pada saat itu mencantumkan aku punya penghargaan tari dan juara ya. Itu di depan kameranya, di depan laptop, itu aku suruh nari. Langsung dipraktekkan Iya, itu ya. dipraktekkan. Jadi kayak gitu. menilai talenta kita, potensial kita seperti apa gitu. Betul. Jadi maksudnya apakah yang kamu tulis di CV itu beneran kamu dan kamu bisa atau kamu cuma berbohong gitu. Betul. Terus sudah langsung pengumuman. Nah, di pengumuman ini itu pengumuman wawancara? Atau wawancara udah langsung pengumuman. Oh, langsung kelulusan gitu ya. Lolos. Nah, ternyata kan kalau pengumuman lolos pada saat zamanku itu untuk yang Genbi lama dengan yang Genbi baru itu slide-nya berbeda. Jadi yang di slide awal itu adalah Genbi yang lama dan itu kan urut sama abjad. Aku lihat di situ namaku kan depannya F. Kok nggak ada ya gitu kan. Udah pesimis gitu ya. Iya, bukan pesimis kayak udah bilang berarti aku nggak lolos gitu loh. Terus aku slide lagi. Di slide ketiga itu kok ada nama baru lagi ya. Maksudnya kok mulai dari abjad awal lagi dari A gitu. Terus aku lihat namaku. Loh, kok ada namaku gitu. Nah, aku kan orangnya excited ya. Terus gimana? Nah, pada saat itu kuliah ada kelas, ya aku kayak cuma diem terus waktu bukanya waktu di dalam kelas kayak gitu ya. Bener. Terus aku langsung SS, aku kasih tahu ke mama sama ayahku. Ya aku nggak bisa berekspresi apapun karena kan waktu kelas itu. Tapi setelah itu orang-orang tuh juga kayaknya udah buka pengumumannya kan temen-temen yang lain. Terus aku ya dikasih selamat gitu. Luar biasa ya. Jadi perjalanan yang cukup panjang sama persaingan yang ketat gitu ya Mbak ya. Tapi ketat banget. Mulai dari apa ya, baru nggak tahu informasi yang cuma 4 hari. Terus dari wawancara sampai harus benar-benar menunjukkan CV kita gitu ya. Bahkan sampai praktek kayak gitu ya. Dipraktekin. Luar biasa. Prosesnya cukup panjang ya. Mungkin lebih ke ini sih kayak persaingannya benar-benar ketat gitu. Ketat banget. Karena benar-benar dari Faperta itu ya, aku inget banget banyak banget yang mau daftar, 50 lebih itu. Dan yang diambil untuk dimasukkan ke BI sana itu cuma 7. Jatahnya 7 ya? 7, dan itu pun nanti sama BI kan masih diseleksi lagi, nggak 7 yang masuk kan. Itu sih. Oke, luar biasa. Ini mungkin dari Kak Tifara gimana Kak? Proses dari awal mulai kenal dari Jarum sampai kisah proses seleksinya seperti sampai lulus, sampai lolos tuh gimana Kak?
Kalau aku sebenarnya dari awal aku tahu Jarum sampai aku jadi award ini perjalanannya cukup panjang. Panjang banget. Karena sebenarnya aku tahu Jarum ini dari salah satu pembina aku, pembina lomba ya yang ada di SMA, ada di SMA. Dulu beliau itu menyarankan aku, Tifara, kamu nanti kalau kuliah sebisa mungkin kamu nanti dapat beasiswa karena bisa dari beasiswa itu kamu nanti soft skill kamu itu jadi terasa gitu. Terus aku kan juga tipe anak yang tidak mau merepotkan orang tua. Karena kan aku lihat teman-temanku dapat KIPKA gitu. Karena waktu dulu kan aku nggak dapat KIPKA ya. Nah, jadi dari situ aku tuh kayak berambisi memang untuk daftar beasiswa. Beasiswa, nyoba beasiswa gitu. Banyak banget beasiswa yang aku coba sebelum ke Jarum. Mungkin ada sekitar 4 sampai 5 beasiswa. Termasuk Genbi mungkin? Iya, termasuk salah Genbi. Satunya ya? Yes, termasuk Genbi, dan aku itu gak lolos semua. Tapi yang menjadi pelajaran bagi aku adalah aku gak pengen stop sampai di situ. Gak menyerah intinya gitu ya? Aku gak menyerah, aku tipikal orang yang suka berjuang gitu. Aku nggak bakal stop kalau sesuatu yang aku pengen itu belum didapat kayak itu ya. Nah, setelah itu ambisi banget ya, ambisius banget ya. Karena motivasiku adalah orang tuaku. Selain itu aku juga ingin mengembangkan diriku, ingin mengasah soft skill. Aku nggak pengen jadi mahasiswa yang stuck ke itu aja gitu. Nah, setelah itu berlanjut, berakhirnya aku daftar Jarum ya. Waktu aku daftar Jarum itu sebenarnya aku juga nggak tahu. Sebenarnya ini berarti tahunnya Jarum sejak kapan? Kalau Kak Febri kan tadi H-4 hari sebelum penutupan gitu. Oke, kalau aku waktu itu H-7 minggu H-7 minggu. H-7 hari. 7 hari. Nah, H-7 hari itu, tapi itu sebenarnya Jarum itu jangka open recruitment-nya itu lebar gitu. Panjang nggak sih? Ya, 2 bulan ada. Cuma waktu itu aku taunya ketika udah di akhir juga ya, sama kayak Kak Febri berarti ya? Udah H-7 hari. Nah, terus aku tuh taunya juga dari salah satu teman sih. Ada temanku dari agribisnis juga, itu ngajak aku, Tif, dia kan tahu ya aku gagal beberapa beasiswa gitu. Tif, ini ada nih beasiswa Jarum buka, terus tapi aku coba ngekepoin kan, waduh nih beasiswanya bergengsi banget kan. Udah sempat pesimis kayak itu ya? Iya, pesimis banget. Karena kayak itu tuh beasiswa bergengsi, apalagi sebelumnya aku tuh gagal beberapa beasiswa kan. Nah, namun aku nggak menyerah ya. Aku terus lanjut, terus daftar beasiswa itu, dan akhirnya ketika aku daftar, aku nyoba, aku juga ikut sosialisasi, aku kepoin tentang Jarum itu apa, dan sampai akhirnya aku lolos ke tahap seleksi pertama. Berkas. Yes, seleksi berkas. Dan waktu itu kalau Jarum itu emang seleksinya langsung dari pusat ya, langsung dari Surabaya. Langsung dari Surabaya? Iya, langsung dari Surabaya. Ke Jember atau kita ke Surabaya kan? Kita ngirim hard file. Hard filenya itu nanti kita paketin, dikirim ke alamat yang udah ditentuin ya. Nah, itu aku kirim ke Surabaya, terus udah, dan ternyata aku nggak expect aku lolos gitu. Lolos administrasi. Jarum itu ada banyak, waktu zamanku ada banyak ya seleksinya. Pendaftarnya berapa kira-kira? Pendaftar kalau untuk Universitas Jember sendiri itu 500 orang. Wow. Dan yang diambil adalah 7 orang. 7 orang itu univ? 7 orang itu kalau Genbi kan 7 orang lingkup fakultas kan ya? 7 orang lebih ketat lagi malah ini. Universitas Jember. Tadi aku kan sebelumnya bilang 10 orang nih. Nah, yang 3 itu Unmuh. Itu kuotanya Unmuh 3 orang, iya. Gitu. Nah, terus habis itu lanjut, wah aku keterima. Tapi itu aku sebenarnya daftar beasiswa itu nggak bilang siapa-siapa. Termasuk orang tuaku pun nggak bilang. Jadi keep silent gitu ya, tetap coba sendiri gitu ya. Karena aku takut untuk mengecewakan mereka. Jadi aku nggak mau bilang dulu. Tapi terus aku ngejalanin, lanjut ke seleksi offline ya. Offline, ngapain offline? Seleksi offline. Tapi sebelum ke seleksi offline itu juga ada seleksi lagi, yaitu seleksi online. Kita kayak ngisi kayak UTBK. Oke, ada ujian tulisnya mungkin ya? Ada ujian tulis, psikotes. Psikotes mungkin atau semacam psikotes, tapi juga ada soal-soalnya gitu. Soal-soalnya gitu. Tapi nggak sulit kok. Kayak uji pengetahuan umum kita mungkin ya? Iya, tapi nggak sulit. Terus udah langsung lolos juga ternyata. Lolos. Nggak expect sampai situ, tetap nggak expect. Terus kok lolos lanjut ke seleksi offline. Nah, pas seleksi offline itu kebetulan aku itu jadi panitia PPMB yang di tingkat universitas. Oh, PKKMB dong? Oh iya, PKKMB yang di tingkat universitas itu pokoknya. Jadi panitia 45 tuh. Oh, 45. Waktu itu, aku jadi itu bolak-balik gitu. Waktu itu ke Sutarjo ya. Berarti posisi waktu itu pas jadi BEM ya? Iya, posisinya waktu masih sibuk-sibuknya malah ya? Iya, sibuk-sibuknya jadi panitia PKKMB. Ngurusin apa tuh yang paper mop yang bola-balik gitu. Paper mop
itu. Jadi aku bolak-balik gedung Sutarjo ke gedung yang Papermop itu Di lapangan ya, stadion. Iya, stadion. Itu berarti seleksi offline-nya tuh di UNED. Di UNED langsung gitu. Langsung dari pusat datang. Langsung dari pusat. Dan waktu itu banyak banget, itu aku udah kayak pesimis tapi is okay. Aku tetap mencoba gitu ya. Aku harus coba karena kalau aku gak nyoba aku pasti gagal. Betul. Kalau aku nyoba ada peluang. Masih ada peluang gitu kan. Udah waktu itu ternyata aku lolos juga. Itu seleksinya ngapain? Wawancara aja atau Enggak, ada waktu lain-lain? itu seleksinya itu semacam psikotes tapi lebih ke intens gitu. Apa ya, psikotes tapi nggak terlalu banyak soal-soalnya, kayak kita disuruh menggambar gitu-gitulah ya. Aku nggak spill lebih banyak ya, nanti soalnya ini aku ya gitu. Terus udah ternyata lolos juga. Nah setelah lolos aku lanjutkan ke wawancara, ke yang terakhir. Tapi sebelum wawancara itu juga ada sesi kayak semacam FGD tapi yang fun gitu, nggak yang tegang ya. Kayak diskusi ya. Bermain sih, lebih bermain dan berdiskusi. Iya. Tapi dari situ juga didampingi psikolog. Ada psikolognya, jadi psikolog itu tahu ini karakter anak seperti apa gitu. Nah udah, terus lanjut ke wawancara terakhir ini ya. Dan itu udah tahapan terakhir wawancara tuh? Iya, yang terakhir adalah wawancara. Memang cukup panjang ya seleksi Jarum ini dan rumit sih sebenarnya, tapi nggak susah gitu aja. Panjang tapi nggak susah. Berkas-berkas yang dibutuhkan untuk mendaftar juga nggak susah. Nggak seribet. Iya, nggak ribet sama sekali. Terus udah pas sampai di wawancara dan ternyata yang wawancara aku itu adalah psikolog. Kayak HRD gitu gak sih biasanya gitu ya? Lebih ke psikolog. Psikolognya emang ya? Psikolog, emang psikolog ya. Jadi ketika beliau wawancara aku tuh sambil mengamati gerak-geriku ketika ngomong. Ngomong, ekspresi, kamu aja itu seperti apa itu? Anak yang jujur seperti apa, anak yang bohong seperti apa gitu. Itu pasti kelihatan ya dari situ. Terus aku cuma bisa, itu sampai di situ aku belum bilang orang tua aku ya, tapi masih nggak ngabari ya? Keep silent gitu ya? Nggak ada yang tahu itu. Terus aku kayak it's okay, gak apa-apa Tifara, tenang. Kalau misalkan sekarang belum berhasil, masih ada kesempatan nyoba lain kayak gitu ya. Lain yang baik ya, gitu. Terus ternyata itu kan juga pengumumannya lama ya. Kayak berapa? 1 bulan mungkin? Ada, 1 bulan ada. Bener-bener kayak dipertimbangkan banget ya. Sepertinya seperti itu ya. Dan ternyata aku dapat email. Waktu itu aku nggak sadar sih kalau aku dapat email, tapi sebelumnya ya sampai temen aku yang ngajak aku buat daftar Jarum ini suruh ngecek emailnya gitu ya. Iya, coba deh cek email kamu gimana gitu. Aku cek email, terus kaget dong. Aku gak yang gimana karena sebelumnya aku selalu gagal ya. Iya, gak expect ya gimana tuh? Paling ini aku nggak. Gagal ya, sudah pesimis banget ya. Sebenarnya bukan pesimis sih, cuma kayak ya wes legowo aja ya, is okay gitu. Terus dibuka, wah lolos. Itu aku nggak berekspresi yang gimana, aku cuma kayak dan kaget ya, lebih sama kayak Kak Febri ya. Kok lolos gitu? Malah kok lolos ya, alhamdulillahnya. Terus aku seneng, langsung nangis, langsung ngabarin orang tua. Itu waktu posisi di mana? Apa sama-sama di kelas? Di kos ya. Bisa kayak mau mengekspresikan diri pun bebas kayak gitu ya. Bebas. Kalau aku kan nggak bisa di kelas harus diem. Oke, ya udah nggak apa-apa lah. Luar biasa ya. Jadi perjalanannya emang cukup panjang. Tadi juga disampaikan ada beberapa tahapan, mulai administrasi, wawancara, sampai mungkin tes online, offline, sampai mungkin kayak psikolog, psikotes dan semacamnya. Itu benar-benar tahapan yang cukup panjang ya buat rekan-rekan Agrines. Jadi mungkin ini sih Mbak kasih tips and trick dong, gimana sih agar rekan-rekan Agrines yang nantinya pengen apply dari beasiswa, baik beasiswa ini atau beasiswa yang lain itu kayak secara general mungkin bisa disampaikan tips and tricknya itu mungkin dari aku dulu. Tips and triknya adalah setiap orang tuh kan pasti punya mimpi ya. Setiap orang tuh punya mimpi gitu. Dan pasti pengen untuk mewujudkan impian itu menjadi sebuah kenyataan gitu. Tapi pasti kita tuh juga apalagi di era yang sekarang kan banyak banget orang yang kayak nyinyir gitu ya. Pasti ada ya, kayak hate gitu ya. Nah, itu tuh kalian gak usah perlu untuk didengerin yang sampai overthinking banget gitu. Jadi harus tetap sesuai dengan keyakinan hati dan juga pikirannya kalian pengen mencapai apa, ya udah kalian capai, kalian ikutin kata hati gitu. Dan terus untuk positive thinking. Jadi kalau aku tuh orangnya misalkan aku pengen A gitu, kemarin aku juga udah daftar beasiswa,
Dan untuk kedepannya seleksinya kayak gimana, entah administrasi ataupun wawancara gitu, pikirannya adalah aku pasti bisa gitu. Jadi bukan ke orientasi ke mengendalikan hasil tuh bukan, tapi ke prosesnya ya. Ke prosesnya, kayak misalkan contohnya administrasi kan kita nggak perlu ngapa-ngapain. Jadi kita telitinya itu ke berkas-berkasnya kita gitu ya. Apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh penyelenggara atau belum kan gitu. Nah kemudian setelah udah lolos itu kan baru sampai ke tahap wawancara gitu. Nah di tahap wawancara itu ya kita mempersiapkan diri sematang mungkin. Kita tanya ke siapapun yang udah pernah melalui, mereka itu pertanyaannya kayak gimana sih, untuk gambarannya kita kayak cari tahu dulu ya, nanti kita ada gambaran gitu ya. Bener gitu. Nah selama kalian melakukan wawancara itu nanti tulus aja. Maksudnya kalian itu ketika menjawab pertanyaan ya udah jawab aja sesuai dengan apa yang ada dalam diri kalian dan seadanya dan sejujur-jujurnya yang ada di dalam diri kalian gitu. Dan pikirannya adalah aku pasti bisa melewati tahapan wawancara ini gitu. Karena apa? Karena ternyata pikiran yang ada di dalam diri kita itu berpengaruh terhadap apa yang akan kita lakukan gitu. Kalau misalkan kita dari awal itu udah mikirnya aduh kayak aku dredeg agak bisa deh gitu, pasti nanti saat wawancara tuh dia akan kayak gitu juga kayak gitu sesuai dengan apa yang di pikirannya dia. Makanya harus positive thinking kalau kalian itu bisa untuk melalui segala prosesnya. Nah untuk hasilnya kita itu akan menyerahkan, bertawakal kepada Allah gitu. Yang penting kita sudah memberikan ikhtiar yang usaha baik, kita udah kita kasih yang terbaik. Oke, itu dari Kak Febri tadi udah nyampaikan ya buat rekan-rekan Agrines itu yang pertama kita pastinya persiapan mulai dari berkas, administrasi dan lain semacamnya kayak gitu. Yang kedua itu tetap kita harus berpositif thinking kayak gitu ya. Dan yang paling penting itu kita berorientasikan sama proses kayak gitu. Karena hasilnya pasti sudah diberikan yang terbaik oleh Tuhan yang sesuai dengan usaha kita ya. Betul. Oke, kayak gitu. Oke, mungkin dari Kak Tifara sendiri gimana Kak? Tips and trick buat teman-teman Agrines nih. Kalau dari aku ya, yang pertama adalah kita jangan menyia-nyiakan masa muda kita. Mungkin bagi teman-teman yang masih semester 1, masih semester muda gitu masih ya. maba lah ya. Masih maba ya. Ini kan ada maba lagi nih kita nih. Yang lagi nonton ya teman-teman, sebisa mungkin kalian itu membangun personal branding kalian sejak dini. Karena itu pasti akan bermanfaat jika kalian itu memiliki ambisi untuk mengejar sesuatu dan sesuatu itu adalah sebuah mimpi yang besar gitu. Itu adalah persiapan yang memang harus dipersiapkan ya. Karena nanti pasti kalau misalkan kalian daftar beasiswa atau daftar kerja deh nanti ya, pasti akan ditanya, "Kamu ngapain aja selama kuliah? Pengalamannya apa aja?" Pengalamannya apa? Prestasimu apa gitu. Pasti akan ditanyain hal tersebut. Betul. Ya pastinya. Dan makanya itu persiapannya sebenarnya jangan hamin sebulan atau hamin 2 bulan. Persiapkan sejak kamu jadi maba kalau misalkan kamu mengejar sesuatu yang mimpi yang besar gitu ya. Itu kalau aku yang pertama. Kalau yang kedua itu adalah tetap rendah hati. Jangan sombong. Mungkin orang tahu kamu adalah Tifara gitu. Kamu punya prestasi, kamu ABC, tapi tetaplah rendah hati karena kita nggak tahu ya kalau misalkan kita menyakiti orang, kita sombong itu siapa tahu suatu saat nanti kita butuh pertolongan mereka. Misal nih, kayak yang dikatain Febri sebelumnya, tanya ke kakak tingkat, gitu, mencari informasi. Nah, kalau kita menjadi orang yang sombong, orang yang tidak friendly, orang yang tidak angkuh gitu, orang nggak akan mau nolong kita. Seperti itu sih kalau aku. Terus juga persiapan kepoin beasiswa yang kalian daftar itu dikepoin dulu, dipelajari dulu. Dia itu beasiswanya tentang apa, soft skill yang dicari seperti apa untuk calon-calon awardingnya. Terus juga jangan sembrono gitu. Untuk kayak nggak tahu nih beasiswa Jarum apa, tiba-tiba daftar. Nah itu udah kayak bisa langsung eliminasi sih. Betul. Gitu kalau misalkan dari aku. Oke, berarti kesimpulannya kayak kurang lebih sama-sama sih, kayak terkait persiapan sama kayak mencari informasi lebih detail tentang beasiswanya. Cuma mungkin dari Kak Tifara tadi kita tetap humble, kita tetap ramah kayak gitu ya. Oke, kayak itu ya buat rekan-rekan Agrines. Oke, mungkin ini Kak, aku tanya nih, kalau misal personal branding ya, misal Instagram kita kan pastinya kan itu bakalan jadi faktor. Itu kira-kira kalau dalam proses tahapan seleksi beasiswa, apakah itu menentukan juga gitu? Kan kadang kayak mencantumkan Instagram kita atau TikTok atau apa gitu. Kalau Kak Tifara gimana?
Kalau Jarum dulu tidak terlalu melihat ke Instagram, personal branding ya, yang kita bangun di media sosial ya. Kalau Jarum itu lebih dilihat dari ya CV yang kamu tulis CV, itu seperti apa, dan kamu harus bisa menjelaskan itu dengan baik. Dan juga Jarum itu sebenarnya yang pertama dicari itu kayak prestasi sih. Kayak kalau yang duta-duta itu biasanya udah otomatis ya, keterima. Otomatis bisa peluangnya lebih besar ya itu ya. Terima. Tapi duta-dutanya ini juga ini ya, maksudnya yang tingkatannya lingkupannya itu diperhatikan itu ya. Lingkup provinsi gitu kalau bisa gitu. Karena itu akan menjadi peluang. Yang kedua juara nasional sih, biasanya Jarum itu kayak kalau udah ada anak yang udah ada juara di tingkat nasional itu otomatis peluangnya lebih besar. Oke, berarti simbolnya kayak prestasi lah ya, yang paling diperhatikan oleh Jarum kayak itu ya. Iya, prestasi dan kepribadian sih. Kepribadian. Okay. Karena ada juga, aku sedikit bercerita ya. Iya, gimana? Ada juga salah satu pendaftar itu merupakan Mawapres universitas ya. Nah, itu dia tidak keterima karena tidak keterima karena bisa jadi karena dia terlalu angkuh. Dan Jarum itu melihat mencari anak yang berprestasi tapi juga selalu rendah hati. Makanya aku tadi mengajarkan bahwasanya meskipun kalian berprestasi tetaplah rendah hati gitu ya. Bukan low profile sih, lebih ke ya kalian tetap membangun personal branding yang bagus tapi tetap friendly. Oke, luar biasa. Oke, kayak gitu ya. Oke, kalau dari Genbi sendiri gimana, Kak? Oke, kalau untuk Instagram itu background Instagram ya berarti. Iya, mungkin. Aku kurang paham dan kurang ngerti ya, apakah itu menjadi suatu penilaian dari rekruter gitu. Jadi aku nggak bisa jawab apakah itu menjadi sebuah salah satu hal yang mempengaruhi keputusan atau enggak gitu. Tapi mungkin yang aku bisa mau kasih ke teman-teman agriners kan? Iya, agriners. Itu apapun yang kalian posting di sosial media itu silakan untuk difilter sebaik mungkin. Jadi apapun yang kalian posting itu sekiranya jangan sampai akan merugikan diri kalian sendiri gitu. Karena kita nggak tahu apakah seorang rekruter itu melihat backgroundnya kita seperti apa atau melihat sosial medianya kita seperti apa, kan kita nggak tahu gitu. Nah, daripada nanti akan merugikan diri sendiri, makanya untuk mengupload apapun itu di sosial media, apalagi Instagram yang paling banyak orang ngerti sekarang kan. Nah, itu harus lebih difilter lagi isinya kayak gimana, dan harus bisa memberikan kebermanfaatan kepada orang lain gitu. Itu sih mungkin pesannya buat agriners semuanya. Oke, kayak gitu ya buat jadi kesimpulannya mungkin ya kita harus memfilter lah personal branding kita seperti apa, karakter yang kita bangun di media sosial seperti apa gitu ya. Oke, Kak, kita next question ya. Kan kayaknya aku pribadi melihat dari Kak Tifara, Kak Febri itu kayak aktif banget, sibuk banget kegiatan yang positif kayak gitu. Baik yang diselenggarakan secara individu ataupun yang penyelenggara beasiswa ini ya. Kira-kira apa sih kegiatan yang biasanya dilakukan oleh awardee ini selama menjadi awardee kayak gitu? Dari Kak Febri dulu mungkin ya. Oke. Kalau aku pasti terjunnya ke sosial ya. Sosial sesuai dengan posisi yang tadi ya. Karena tadi aku di KRIS, berarti aku ngasih tahu sebenarnya KRIS itu apa, terus kemudian bagaimana cara penggunaannya KRIS gitu. Bukan hanya untuk konsumen kayak kita ya, tapi juga untuk merchant. Jadi ya kan KRIS kan bukan hanya kita kan gitu. Nah, ngasih tahu terus manfaatnya KRIS itu apa kayak gitu, lebih ke sosialnya gitu. Jadi sasarannya adalah ke seluruh masyarakat ya. Karena kalau KRIS kan juga udah general banget, bisa ke mahasiswa juga bisa, ke masyarakat bisa gitu, ke UMKM apalagi gitu yang ditekan. Kalau kemudian untuk GGTC karena itu Genbi Gustu Kampus, jadi sasarannya kepada mahasiswa. Jadi ngasih informasi tentang beasiswa kayak seminar kayak atau gimana? Gitu. Gitu sih, jadi lebih ke sosialnya. Itu kalau sesuai dengan posisiku yang posisi. ada. Kalau mungkin kegiatan-kegiatan lain nggak? Mengabdi sih, dan pasti juga karena Genbi itu adalah kepanjangan tangan dari Bank Indonesia, maka harus juga untuk kalau ada kebijakan dari Bank Indonesia ya kita bantu untuk informasiin ke teman-teman yang lain. Kalau misalkan contohnya karena aku di KRIS, kan banyak tuh orang itu menyebutnya bukan KRIS tapi
Kiris, betul. Kiris gitu Kiris. kan. Nah, karena kita juga Gen B, bukan hanya yang di posisi Kris aja kayak aku gitu. Jadi semuanya Gen B. Semua Itu awardee ya? kalau misalkan dengar kayak gitu, ya itu dibenerin Kita gitu. kasih tahu, Kita kasih tahu sosialisasikan gitu. ya. Kalau ngomongnya itu bacanya adalah Kris, Kris. bukan Kiris Bukan atau Kiris, ya. Kiris. Oh, bahkan saya gitu. ngiranya tadi kayak Kiris kan biasanya kan orang-orang gitu kan. Karena kan mikirnya kan Ki itu pakai bahasa Inggris, Inggris gitu kan, iya. Q gitu. Q. Enggak. Jadi bacanya tetap Kris Oh. gitu, bukan Kiris atau Kiris. Oke, malah baru tahu nih. Saya pribadi malah baru tahu nih, Mbak. Jadi gitu Oke. ya. Nah, itu salah satu contoh Gen B gitu. Jadi membenarkan dan memberitahu yang sebenarnya. Oke. Berarti secara langsung kayak ikut mensosialisasikan lah Iya, apa yang dilakukan oleh kebijakan dan juga Bank produk Indonesia. yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Luar biasa. Gitu. Oke, kalau dari Jarum sendiri, Kak, Tifara gimana, Kak? Kalau dari Jarum sendiri itu kegiatannya sebenarnya banyak ya. Banyak tapi tidak memberatkan ke kita. Salah satu contohnya itu waktu itu yang pertama itu ada kegiatan karakter building ya. Karakter building itu waktu itu kegiatannya di Bandung. Awal banget berarti itu? Ya, awal banget. Istilahnya mungkin kayak pengenalan lah ya? Ya, kayak pengenalan gitu. Emang kita dikenalkan oleh soft skill yang harus kita miliki sebagai generasi emas ya tentunya. Yes. Nah, waktu itu ke Bandung juga dari transportasi, dari makan, dari apapun itu, baju dan segala macam itu ditanggung full oleh pihak Jarum. Oh. Dari transportasi juga yang kita pakai buat ke Bandung itu juga Sudah ini, include ya? ya, Include dari sana? include dan itu eksekutif kelasnya. Wow. Jadi Termasuk kita penginapan mungkin, konsumsi? kalau untuk karakter building, jadi kita tuh lebih ke alam ya. Jadi mungkin nginepnya lebih ke di alam. di alam gitu. Nah, yang kedua ini adalah kegiatannya leadership development. Nah, yang ini baru kita bisa ke hotel-hotel bintang 5. Dari makan, dari penginapan, dari transportasi juga itu udah Ditanggung semua? oleh Jarum dan disiapkan semuanya secara eksekutif dan VIP Wow. tentunya. Di mana Jadi itu, Mbak? enak. Waktu itu di Jogja kalau untuk Jogja. leadership development. Nah, yang ketiga ini adalah national building. Dan ini seperti kayak puncak dari Awardi satu periode itu. Jadi di situ kita kegiatannya bisa dibilang seneng-seneng ya kita, tapi tetap diasah soft skill kita. Kayak contoh acting, terus menari, menyanyi. Kayak pelatihan gitu ya berarti ya? Iya, pelatihan gitu, tapi diselenggarakan, ditonton. Waktu itu kan aku dapat kebagian karakter ya, menjadi tim karakter gitu ya. Waktu itu jadi ibu kos kebetulan, tapi seru banget teman-teman waktu itu. Dan Aku itu ngerti kayak kayaknya. ya ada di YouTube, Ada di YouTube bahkan? Bisa ditonton ya nanti ya Di National YouTube-nya Building-nya. mana? Di YouTube mana? Jarum? YouTube Jarum Beasiswa Plus. Oh, Ya. oke. YouTube officialnya. Nah, itu nanti diadakan pagelaran ya, semacam pagelaran dan pagelarannya itu mewah banget teman-teman. Di mana, Mbak? Waktu itu aku di Semarang. Di Semarang. Ya, di Semarang. Terus kita waktu itu juga nginepnya tetap di Di hotel hotel. bintang 5, kelas eksekutif, kelas VIP gitu teman-teman. Jadi kayak nggak usah khawatir untuk kegiatan Jarum ini. Dan meskipun banyak, tenang aja untuk dispensasi itu juga mudah. Pasti ada. Karena kita untuk dispensasi ya untuk award di Jarum sendiri ini biasanya langsung dapat dari rektorat langsung gitu. Nggak dari pribadi atau dari Jarum, enggak. Langsung ada tanda tangan rektor gitu. Dan selain pelatihan soft skill yang memang agenda wajib bagi award di Jarum, tentunya kita juga diberikan wadah untuk kita berkembang, untuk kita bisa berkarya. Salah satunya adalah essay contest ya, yang alhamdulillah. Oh, yang kayaknya kemarin iya, pernah bikin story yang juara ya, Mbak? Iya, yang alhamdulillah aku waktu itu juara di tingkat regional. Bisa dapat uang ya. Uang ya? Uang sebutin Uang nggak nih? pembinaan? Gak apa-apa sih kalau Nggak apa ya. biar teman-teman kan bisa Oke, semangat juga ya, termotivasi motivasi. gitu ya. Uang pembinaan untuk juara regional ini 7.500.000 ya. Wow. Padahal ini masih tingkat regional. Tingkat regional ya? Tingkat regional dan waktu itu pendaftarnya memang ada sekitar 190-an. Luar biasa, keren banget. Alhamdulillahnya. Bahkan kalau misalkan teman-teman lolos di tingkat nasional itu juaranya bisa dibuat cicil KPR ya, atau Wow, berapa ini? Di umrah ya. Tebal ya? Dapat 40 juta. Juara 1 40 juta, juara 2 30 juta, juara 3 20 juta. Dapat motor itu dong? Iya, dapat motor itu, yang juara 3 bisa dapat motor itu. Menggiurkan sekali. Iya, makanya ya, teman-teman harus termotivasi ya nanti. Itu di mana? Jarum. Puncaknya di Semarang itu, yang puncaknya? Oh enggak, ini beda agenda lagi. Oh, beda agenda lagi. Kalau Lagi beda. regional
di Surabaya. Surabaya. Dan aku kan lolos ya ke nasional itu di Bali. Dan Wah, teman-teman oh iya kayaknya di iya. Udayana nggak bukan? Enggak, Oh, di hotel resort gitu. Oh. Dan waktu di Bali itu aku nggak naik kapal atau nggak naik kereta, tapi aku diarahkan ke Surabaya dulu untuk naik pesawat dan ke Bali. Bayangkan, Wow, padahal lebih deket lewat Banyuwangi ya? Iya, makanya lebih deket, tapi dari pihak Jarum nggak boleh, kamu harus naik pesawat jadi satu sama yang juara di regional Surabaya itu langsung diterbangkan ke Bali. Alhamdulillah banget, dan itu pengalaman yang benar-benar menakjubkan ya seumur hidupku ya, kayak dapat menjadi award di Jarum ini benar-benar suatu apa ya, pengalaman yang nggak pernah tak bayangkan privilege sebelumnya. gitu ya. Betul. Terus ada juga 2 agenda kegiatan lainnya. Yang kedua ini tadi, yang pertama kan tadi essay contest. Terus kita juga ada ini pengabdian ke desa juga. Namanya itu community empowerment gitu. Waktu itu kita ke desa Sidomulyo kalau teman-teman tahu Jember ya? Di Jember, dan waktu itu kita mengajukan proposal kan, dan itu uang kita turun sekitar 20 juta. Wow. Itu untuk pengabdian saja. Ya. Berapa lama itu pengabdiannya? Pengabdiannya mungkin sekitar berapa ya? 3 bulanan. Wow. Tapi uang 20 juta itu sampai apa ya? Sisa-sisa sih. Sampai bingung mau dibuat apa aja ya? Bingung karena waduh, pokoknya itu luar biasa banget, itu banyak uangnya, banyak pengalamannya kalau jadi Jarum itu juga. Selain pengalaman ada uangnya juga. Terus yang ketiga itu ada international exposure. Nah, ini kayak semacam sidang apa ya, simulasi sidang PBB, PBB, tahu. Nah itu juga ada di Jarum itu. Kita juga diwadahi bagi teman-teman atau awardinya yang suka public speaking, yang suka debat gitu. Itu ada juga itu kegiatannya. Tapi untuk di tahunku ini, di angkatanku ini, periodeku ini masih belum ada yang lolos sih. Oh, jadi tapi untuk sebelum-sebelumnya itu ada yang lolos dari angkatan 38 ada yang lolos tapi belum membawa nama ya, tapi angkatan sebelumnya angkatan 37 itu ada yang menjadi juara. Bukan juara sih, kalau MUN itu lebih ke membawa nominasi sebagai best speaker atau best apa gitu ya. Gitu. Itu biasanya di mana negaranya? Kalau pindah-pindah ya kalau MUN itu tergantung lingkupnya ASEAN mungkin? Enggak, Eropa. Bahkan Eropa? Iya, Mas Rizky ya itu anak hubungan internasional angkatan 37 itu dia di Paris. Wow. Kalau untuk Mbak Ayunda itu dia di Taiwan. Dan untuk tahunku ini ke Eropa juga ya, cuma aku lupa nama negaranya apa, soalnya karena nggak ngikutin, karena di angkatanku ini belum ada yang lolos sih. Tapi semoga tahun depan ada ya dari Universitas Jember. Mungkin dari teman-teman agraris pun mungkin yang melanjutkan ya jadi award di Genpi dan Jarum seperti itu. Semoga ada. Oke, jadi sangat-sangat banyak banget ya pengalaman sama kegiatan yang didapatkan baik dari Genpi dan dari Jarum seperti itu. Mungkin kayak momen berkesan sih, tadi sudah di-spill ya Santi ya. Mungkin ada lagi sih mungkin momen berkesan yang didapatkan sebagai awardee selama menjalankan kegiatan, kayak pelajaran paling berharga gitu loh. Mungkin dari Kak Tifara dulu ya. Kalau dari aku pertama lingkup pertemanannya sih, itu berkesan banget. Aku bisa kenal teman-teman hebat dari Sabang sampai Merauke, dan itu lingkupnya kan Indonesia ya. Betul. Dan aku menjadi pandanganku itu terbuka. Tifara ternyata dunia itu sedang sekompetitif ini, seluas ini gitu. Jadi sebisa mungkin di umur kita yang remaja ini ya, janganlah terpacu hanya dengan lingkungan sekitar saja. Tapi kalau bisa kalian juga membuka pertemanan yang lebih luas, biar kalian juga memiliki wawasan yang lebih luas ya tentunya. Itu yang pertama. Yang kedua ya privilege, tadi yang sebelumnya juga aku jelaskan ya. Privilege-nya banyak banget teman-teman. Pengalaman iya, uang iya, terus kesempatan yang luar biasa pokoknya. Terus mungkin yang terakhir lebih ke meningkatkan kepekaan sih, kepekaan terhadap kepedulian kita gitu ya. Lingkungan sosial, kepedulian. Karena kan kita juga ada pelatihan yang karakter building itu yang saya sebutin sebelumnya. Itu kan kayak kita di alam, kita saling menolong sama teman-teman gitu kan. Meningkatkan kepekaan sosial itu ini banget sih di Jarum ini, pengalaman yang benar-benar luar biasa kalau menurut aku juga. Luar biasa ya. Kayak lingkup ini pun relasinya pun nggak cuma mungkin di pertemanan, mungkin bahkan kayak perusahaan eksekutif atau apa pastinya kan dia. Iya, benar. Kita juga bisa ketemu orang-orang penting ya tentunya. Waktu itu juga waktu di National Building itu bahkan ada konsernya kan. Itu dari HiFi. Wow. Tahu itu HiFi. Gratis ya, konser gratis ya? Gratis, cuma Jarum yang bisa, cuma award di Jarum yang bisa hadir ya
waktu itu. Terus kita juga ketemu orang-orang hebat, orang-orang penting, kan ada apa ya, semacam show dari apa ya, kayak narasumber yang memang beliau itu ini owner atau CEO gitu dari suatu dari suatu brand gitu. Oke, luar biasa. Oke, mungkin dari Kak Febri sendiri gimana, Kak? Oke, pasti finansial lah ya. Nah, itu pasti ya. Pasti. Kalau yang lain itu, kalau aku yang pasti relasi. Relasi dengan teman satu angkatan itu, jadi karena dulu kan aku 3, UNED, Polije, sama Winhas Jember itu. Nah itu aku ketemu sama mereka, semuanya itu keren-keren. Jujur, dulu tuh aku sempet untuk insecure. Ya, jadi kayak kenapa kok bisa orang-orang itu sekeren ini gitu loh. Kok aku masih belum bisa sampai di tahap itu gitu. Nah tapi ternyata aku pikir orang-orang di sana itu tidak se-welcome itu ya. Ternyata tuh enggak, mereka jadi juga merangkul. Jadi kayak gimana caranya untuk kita bisa berkembang bareng-bareng, untuk kita bisa proses bareng-bareng gitu ya. Proses bareng-bareng untuk menjadi lebih baik lagi. Itu yang pertama tentang relasi ya. Dan pasti orang-orang yang ada di Genbi itu orang-orang keren semua, dan orang-orang yang akan membantu kita untuk berubah menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi dan jauh lebih berkembang gitu. Terus kemudian yang kedua, jadi kan kalau tadi aku bilangnya adalah sasarannya pada masyarakat, kepada teman-teman kuliah juga gitu. Nah tapi Genbi itu juga memberikan pengembangan untuk awardee-nya juga gitu. Contoh dulu tuh juga ada, kita dikasih tahu gimana caranya untuk bisa di Excel, Microsoft Excel, kayak gitu, pelatihan gitu. Terus kemudian juga kemarin dikasih tahu gimana caranya bikin LinkedIn yang menarik gitu. Nah itu semua itu menghadirkan pembicara-pembicara yang luar biasa yang sudah expert gitu. Yang sudah expert di bidangnya, dan kita bisa belajar langsung dari mereka gimana caranya gitu loh. Itu sih, jadi maksudnya dari sisi pengembangan dirinya untuk awardee Genbi itu best sih menurutku. Apalagi juga baru kemarin banget, nggak kemarin banget sih, maksudnya udah beberapa bulan lalu itu diwadahi untuk kita yang suka public speaking. Jadi semuanya itu diwadahi untuk public speaking. Gimana caranya public speaking yang baik, ketemu sama orang itu kayak gimana, kemudian kita bersikap ketika ketemu sama orang itu gimana, di kamera juga gimana gitu, itu dikasih tahu. Dan itu adalah pengalaman yang mungkin nggak akan kita dapatkan kalau misalkan kita tidak jadi awardee gitu. Oke, luar biasa. Kayak networking ini udah pasti ya dengan orang-orang keren, orang-orang penting. Sama yang tak kalah penting nih kayak karir kita, sama mungkin self improvement buat diri kita ini kayak gitu ya. Karena aku juga senang banget ya di jadi Genbi itu, karena aku bisa ketemu sama pimpinan-pimpinan di Bank Indonesia juga gitu. Aku sempet ketemu, terus juga menyapa, kemudian sama pembina-pembina yang luar biasa gitu. Luar biasa. Kira-kira ada gak sih Kak privilege, misal nanti kita awardee Genbi, awardee Jarum, kita lulus kuliah bisa kerja di sana di Bank Indonesia atau di Jarum gitu. Ada gak sih privilege kayak gitu? Kayak ada peluang gak sih buat awardee ini? Oke, kalau kerja di Bank Indonesia ya, walaupun kamu udah jadi Genbi, awardee beasiswa BI, itu aku juga balik lagi ya, kurang mengetahui apakah itu bisa dijadikan sebuah pertimbangan. Betul. Gitu. Tapi setidaknya ketika kita itu udah menjadi awardee dari beasiswa Bank Indonesia, kita jadi tahu kebijakannya Bank Indonesia itu kayak gimana, kemudian produk yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia itu apa aja. Jadi nanti ketika kita udah ikut rekrutmen atau seleksi yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia untuk menjadi pegawainya, itu kita udah lebih tahu dulu daripada orang yang tidak menjadi awardee beasiswa. Jadi udah ada bekal gak sih? Udah ada bekal yang dari lama gitu. Apalagi kan aku dari tahun 2023 ya jadi awardee gitu. Jadi udah tahu ternyata kebijakan Bank Indonesia yang dulu kayak gini, ternyata ada perubahan ini gitu. Yang mungkin itu kita jauh lebih mengetahui terlebih dahulu sebelum orang lain yang tahu. Jadi kayak ada bekal lah buat kita. Misal pun nanti kayak daftar kerja di sana. Gitu. Kalau dari Kak Tifarat sendiri gimana, Kak? Kalau dari aku kan memang Jarum ini anakan perusahaannya itu banyak. Banyak banget. Banyak banget, nggak cuma Jarum aja. Disebut nggak nih?
Boleh gak apa-apa? Boleh ya. Contohnya kayak BCA, Blibli dan lain sebagainya ya. Itu banyak banget. Kemungkinan untuk kita bisa bekerja di sana kemungkinannya pasti ada sih, pasti ada. Apalagi kita kan awardi Jarum ya, awardinya gitu. Dan aku sempat dapat spilan dari alumni sebelumnya bahwasanya kalau misalkan kamu sudah ada terdaftar sebagai awardi Jarum Beasiswa Plus itu banyak dilirik oleh HRD sebenarnya malah. Karena apa? Karena kan Jarum ini kan emang persaingannya memang ketat banget dan bisa dibilang itu kita itu untuk mencari pekerjaan nantinya itu sebenarnya gak hanya dilihat dari IPK, karena banyak HRD sebenarnya itu yang sudah tahu ya teman-teman kalau IPK itu gak menjamin untuk kalian itu karena sudah diterima. Iya, sudah diterima. Karena apa? Mungkin emang IPK bagus tapi tidak memiliki banyak pengalaman, skill pengalaman lainnya gitu. Apalagi kan kita berkuliah di mungkin bukan universitas yang top 3 ya. Jangan top 3 aja deh. Top 10 aja deh. Oke, bukan universitas terlalu berat buat kita. Bukan universitas yang top 10 ya. Jadi banyak teman-teman sebenarnya HRD itu yang tahu gitu. Kayak kalau dapat IPK 4, dapat IPK 3,9 itu sekarang itu mudah banget. Yang dicari mereka pasti adalah pengalamanmu seperti apa. Dan ketika kalian sudah menyebutkan sebelumnya adalah awardi Jarum itu membuka peluang kita jadi lebih besar ya itu ya. Iya, peluang yang lebih besar karena kan memang juga Jarum ini kan banyak gitu loh anakan perusahaannya gitu di korporat itu. Keren. Oke, kalau misal tantangan selama jadi awardee ini apa? Mungkin kayak dari segi manage waktu, apalagi kan saya tahu sendiri kan kakaknya kan juga aktif banget sih Bu, mulai dari organisasi, asisten dan kuliah dan aktivitas lain gitu. Disambil kegiatan-kegiatan awardee yang tadi sudah disampaikan sangat-sangat banyak banget kayak gitu. Mungkin tantangan yang dialami apa? Mungkin dari Kak Tifara tantangan. Kalau tantangan ya dari aku, sebenarnya itu tidak terlalu ada tantangan yang berdampak besar gitu sih, nggak yang gimana-gimana. Karena untuk manage waktu sendiri, kalau dari aku kan tipikal orang yang membuat skala prioritas ya. Misal mana yang penting lebih dulu ya itu yang aku jalanin. Nah kalau misalkan tantangan lainnya apa ya? Untuk beradaptasi juga, alhamdulillah aku kan juga orangnya humble ya, gampang akrab mudah bergaul. Mungkin ya ini sih kalau misalkan kita ada kegiatan itu kan kita kan kayak kurang tahu kayak kegiatannya ini seperti apa, apalagi kan kegiatannya ini kan merupakan kegiatan yang eksklusif gitu. Kegiatannya Jarum maksudnya? Kegiatan sebagai awardi Jarum di beasiswa Jarumnya, dan itu mungkin tantangannya di situ sih, kita menyesuaikan diri kita untuk untuk menjadi pribadi yang lebih eksklusif lagi kan, kayak sering ditanya, diajak public speaking, dipancing maju ke depan. Nah, dari situ sih adaptasinya itu mungkin tantangannya untuk Jarum. Untuk tantangan yang lainnya, alhamdulillah Jarum selalu mempermudah awardinya ya untuk selama ini. Kalau dari Kak Febri gimana Kak? Tantangan sama manage waktunya itu mungkin ya. Kalau dari aku tantangannya kita harus bisa untuk manajemen waktu dan juga manajemen diri gitu. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena waktu aku daftar dan aku jadi awardi kan aku di tahun 2023. Nah, di tahun yang sama aku tuh juga menjabat ya, strategis juga ya posisinya. Strategis juga kan posisinya gitu. Wakil ketua BEM yang kita sebut aja ya. Ya, itulah gitu. Nah, apalagi kan kita tahu bahwa kegiatannya di organisasi seperti apa, kegiatannya di menjadi penerima beasiswa itu seperti apa gitu. Dan tentunya apalagi aku di posisi strategis di organisasi itu benar-benar harus bisa memilah kira-kira aku ini akan dibutuhkan di yang mana gitu. Kalau misalkan sama-sama aku dibutuhkan gitu, nah tetap pasti harus ada yang namanya negosiasi gitu. Negosiasi antara aku dengan ketua umumku organisasi dengan ketua umum yang ada di
satunya Gen B. di Gen B gitu. Nah di situ nanti pasti aku akan mencari solusi gitu. Nah kalau misalkan aku nggak mendapatkan solusinya, aku nanya lah kepada mereka sekiranya solusinya terbaik yang tidak akan merugikan salah satunya itu seperti apa. Kayak jalan tengahnya gitu ya. Jalan tengahnya. Jadi harus win-win solution. Jangan sampai ketika kita itu mengambil sebuah keputusan akan merugikan salah satu gitu. Jadi kalau bisa dua-duanya bisa jalan dan tidak ada yang dirugikan. Jadi harus bisa manajemen waktu, manajemen diri dan negosiasi. Oke, tantangannya berarti kayak lebih ke manajemen waktunya aja ya. Kegiatan kan emang sibuk banget ya. Oke, mungkin kita udah selesai nih dari sesi tadi diskusi yang panjang lebar serta sudah informasi, dan mungkin semoga dari rekan-rekan Agribisnis bisa tertarik ya untuk mencoba beasiswa-beasiswa yang tadi udah dipaparkan kayak gitu. Kita langsung kebetulan kita buka Q&A juga dari Instagram ya, bentar ya saya buka dari pertanyaannya ya. Oke, ini mungkin dari teman-teman yang kepo terkait beasiswa ataupun dari narasumber kita kayak itu. Sebentar. Q&A. Oke, nih kebetulan kita ada 4 Q&A. Bentar, aku sambil baca-baca dulu yang pertama. Oke. Kita akan menunggu. Yang pertama nih untuk Kak Febri nih spesifik nih. Ini kan kita kan ada pamfletnya ya Kak di CDM kan ya. Kan ada gelar tuh di belakang Kak Febri. Apa ya? Aku mungkin koreksi kalau salah penyebutannya. CPS atau CPS itu apa sih Kak Feb? Jadi mau tahu juga kayak itu. Ya langsung Kak Febri dulu nih kira-kira. Oke. Tak jawab ya. Ya jadi gelar CPS itu juga adalah salah satu benefit yang aku dapatkan ketika aku menjadi awardee beasiswa Bank Indonesia. Karena itu adalah sertifikasi dari BNSP yang kebetulan juga diberikan oleh Bank Indonesia kepada awardee-nya gitu. Nah, itu singkatannya adalah Certified Public Speaker. Jadi, ketika kita itu punya gelar CPS itu, kita punya sertifikasinya, kita lebih kredibel gitu. Jadi kita lebih dipercaya bahwa kita sudah mampu untuk menjadi seorang public speaker. Bagaimana cara kita ngomong di depan kamera, di depan orang gitu. Kita sudah melalui tes dan kita udah dapat sertifikatnya, sehingga kita bisa menggunakan gelar CPS pada belakang nama kita. Pihak yang memberikan sertifikasi itu dari siapa? BNSP. BNSP emang. Emang nggak apa-apa misal kita nanti misal aku dapat pelatihan juga nyantumkan itu nggak apa-apa Nggak gitu. apa-apa. Kan Diakui memangnya ya? Diakui. Ada sertifikatnya juga gitu. BNSP kan juga gak hanya mengeluarkan sertifikat public speaker aja kan ada banyak juga pelatihan-pelatihan. Dan kebetulan itu ke public speaker itu masuknya adalah di ranah kehumasan gitu. Karena hubungan masyarakat, atau kita kan ketemu sama banyak masyarakat. Nah skemanya itu kehumasan public speaker kayak gitu. Oke, luar biasa. Ini mungkin pertanyaan untuk dua narasumber kita ya. Apakah pernah menang lomba atau keaktifan mahasiswa yang berpengaruh terhadap lolos beasiswa atau tidak? Mungkin selain tadi yang tadi dari Kak Febri kayak itu. Mungkin dari Kak Tifara dulu. Oke, kalau untuk lomba emang aku berusaha membangun personal brandingku itu sejak SMA. Jadi memang sejak SMA aku itu udah aktif lomba. Apalagi aku memang ke tingkat nasional ya waktu itu. Alhamdulillah pernah dapat medali perak ikut kewirausahaan. Memang aku dasarnya memang suka bisnis ya. Dari sejak SMA itu dari situ. Terus aku juga banyak lomba-lomba lainnya yang memang di bidang bisnis ya. Dan itu nasional. Makanya tadi sebelumnya aku sebutkan Jarum itu memang yang dicari adalah anak-anak yang mungkin pernah juara nasional atau menjadi duta aktif di prestasinya gitu. Kalau untuk lomba ya. Kalau untuk organisasi sendiri aku juga membuat diriku ini aktif ya, organisasi, kepanitiaan, dan aku juga sebelumnya adalah juga anggota BEM waktu itu. Terus aku juga ikut UKM yang ada di Faperta, yang ada di universitas. Jadi memang sebisa mungkin ya teman-teman kalian itu berusaha membangun personal branding, dan personal brandingnya itu lebih ke perlombaan atau lebih ke organisasi, kepanitiaan itu juga boleh banget. Kalau misalkan kalian nggak kurang bisa untuk menuju ke perlombaan nasional gitu, terasa berat, kalian aktif aja di organisasi, nggak apa-apa. Ngaruh juga ya? Itu juga berpengaruh kok, menempati posisi yang memang strategis ya, tapi ya bukan mungkin posisi seperti
wakil ketua seperti Febri atau posisi kepala divisi ya. itu juga berpengaruh kok gitu sih. Memang makanya aku bilang manfaatkanlah ya kalau kalian masih maba itu manfaatkan kalau bisa privilege sebagai mahasiswa kayak itu ya. Yes, that's right. Oke, kalau dari Kak Febri sendiri mungkin? Oke, kalau aku dulu selain tari, jadi gini, itu kan aku daftar tahun 2023 ya. Nah berarti aku kan masih baru terbilang agak maba lah, nggak maba banget tapi agak maba. Nah itu aku juga bukan orang yang suka ikut lomba sebenarnya. Nah tapi aku hanya ada satu lomba di perkuliahan dulu di bidang non akademik. Aku dapat juara 2 Putri Faperta itu. Iya. PPF tingkat fakultas ya, luar biasa. Itu dimasukkan ke dalam CV-ku. Kemudian tapi kayaknya kalau buat Bank Indonesia itu kemarin aku lebih ditanya ke organisasi sih. Di pengalaman organisasi dulu. Nah aku tuh dulu apa aja pengalamannya Kak selain di Waketum BEM? Selain Waketum, ada di kepanitiaan. Oh, panitiaan. Itu masih include juga ya? Masih include. Tapi yang lebih ditanyain kemarin waktu aku jadi wakil ketua umum BEM sih, gitu. Tuh, jadi lomba iya, organisasi juga jalan iya. ya. Oke, kayak gitu ya rekan-rekan Agrinas. Jadi jangan jangan menganggap organisasi nggak guna, nggak penting. Karena emang statement kebanyakan sekarang udah kayak gitu kan. Gitu kan. Tapi pada nyatanya ini tetap penting dan tetap berguna ya. Berguna. Yang penting kita benar-benar maksimal menjalankan posisi kita seperti apa gitu ya. Tanggung jawabnya itu sih. Oke, jadi itu dia tadi kita udah sharing-sharing panjang lebar terkait beasiswa Genpi dan beasiswa Jarum serta tips and triknya gitu ya. Semoga dari kegiatan podcast ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan Agrinas ataupun rekan-rekan semuanya yang mendengarkan kayak gitu ya. Oke, mungkin sebelum ditutup nih Kak, ada closing statement pesan atau saran buat rekan-rekan Agrinas nanti bisa langsung disampaikan di rekan-rekan Agrinas. Oke, dari Kak Febri dulu ya. Oke. Kata-kata dulu Kak Febri. Kata-kata hari ini. Oke, kalau dari closing statement dari aku, jadi buat teman-teman semuanya, Agriners, apalagi mahasiswa baru ya, mahasiswa semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, kalian tuh punya privilege yang luar biasa yang harus kalian asah dan kalian harus mencoba apapun yang memang ada kesempatan di depannya kalian. Karena apa yang kalian lakukan saat ini pasti akan berdampak pada hidup kalian di masa yang akan mendatang. Karena apa? Karena ketika kita itu mampu untuk mencapai impian yang sudah kita rancang sedemikian rupa, kita akan merasakan bagaimana happy-nya, senengnya, dan tentunya kalian harus tetap rendah hati dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan hasil terbaik kepada yang di atas. Tapi kalian harus memberikan ikhtiar yang luar biasa untuk mendapatkan hasil yang terbaik itu. Itu aja sih. Luar biasa, sangat-sangat berkesan ya buat teman-teman Agrinas. Amin. Amin ya. Oke, sekarang dari Kak Tifara. Kata-kata dulu Kak Tifara. Oke, kata-katanya hari ini. Oke, yang pertama ya teman-teman sebisa mungkin kalau memiliki ambisi atau mimpi yang besar, usahakan untuk mewujudkannya. Usahakan itu menjadi 200%, jangan hanya 100% saja. Dan teruslah belajar untuk mencoba dari kegagalan. Karena kalau misalkan kita tidak mencoba, kita sudah pasti gagal. Sedangkan kalau kita mencoba, ada peluang yang besar untuk berhasil ya teman-teman. Terus teman-teman juga tetap jangan lupa selalu bersyukur, berdoa, dan mungkin minta restu orang tua ya ketika kalian melakukan kegiatan-kegiatan baik yang di luar sana. Terus juga jangan menghindari peluang-peluang yang sebenarnya itu ada peluang baik. Coba saja semua peluang-peluang itu. Karena niscaya kalau misalkan kalian menjalankannya dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas dan ikhtiar, peluang-peluang itu akan menjadi sebuah keberhasilan. Jangan pernah memiliki mimpi setinggi pohon karena kalian akan jatuh di renubutan. Bermimpilah setinggi langit, niscaya kalian akan jatuh di antara bintang-bintang. Terima kasih. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat narasumber keren kita ya. Saya sangat terenyuh mendengar kata-katanya nih ya. Oke, jadi motivasi buat ya selain buat Agrinas, saya pribadi pun jadi termotivasi ya. Oke, kayak gitu ya rekan-rekan Agrinas, tadi kita udah membahas panjang lebar dari Kak Febri dan Kak Tifara. Kami pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah mau meluangkan waktu untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman, serta berbagi tips and trik
untuk rekan-rekan Agriness agar nanti bisa lolos di beasiswa baik di Genpi, Jarum ataupun beasiswa lainnya seperti itu ya. Dan semoga juga dari rekan-rekan Agriness yang pengen apply terkait beasiswa ini bisa diberikan kelancaran dan kemudahan. Dan semoga podcast ini bisa membawa kebermanfaatan buat rekan-rekan Agriness yang mendengarkan kayak itu. Oke, mungkin sebelum kita akhiri dari sesi podcast kali ini, kita jargon terlebih dulu Kak. Jadi kita ketika aku bilang nanti ICDM, jawabnya real talk for real life kayak itu. Real talk for real life. Oke, sebelum jargon kita ini, saya pribadi Muhammad Habibi mengucapkan terima kasih banyak. Mungkin kami tutup podcast kali ini ICDM Real Talk for Real Life. Oke, tepuk tangan buat kita semua.